mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Dikasih kesempatan untuk membawakan firman. Judulnya adalah Overcoming Obstacles atau mengatasi rintangan. Judulnya itu. Tapi sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan firman. Kami percaya ada Roh Kudus yang hadir di tempat ini. Karena seperti janji-Mu ya Tuhan, 2-3 orang berkumpul dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, itulah yang terpenting bagi kami, kehadiran Engkau. Your presence is Lord, is most the important of these services. Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan awal, pertengahan hingga akhir daripada ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami, mengajar kami, sehingga kami menjadi bilangan murid-Mu yang boleh melakukan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan saja. Tuhan, terima kasih, biar dalam kehidupan kami terpancar ada Yesus dalam kehidupan kami. Dan semua orang boleh melihatnya. Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Judul yang saya ambil adalah Overcoming Obstacle atau mengatasi rintangan. Dipercaya atau tidak, hidup kita ini penuh dengan rintangan. Kita sadari ataupun tidak. Jadi obstacle itu adalah bagian daripada hidup. Rintangan atau kita seringkali menyebutnya sebagai tantangan. Tantangan itu datang silih berganti setiap hari. Kita pagi-pagi bangun aja, kita mendapatkan tantangan. Tantangan apa? Mau ke gereja. Mau pakai baju apa? Milih juga kan. Enggak segampang itu kan. Kadang-kadang pakai baju ini tapi ternyata setelah mau dipakai enggak cocok. Ganti lagi. Kadang-kadang ibu-ibu bilang gini, saya udah enggak punya baju. Padahal bajunya udah 2 lemari. 2 lemari masih dibilang enggak punya baju. Oh, saya enggak punya sepatu katanya. Sepatunya padahal udah kayak Imelda Marcos. Banyak gitu. Itulah tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu tantangan yang sederhana yang kita hadapi. Tetapi dalam hidup ini banyak lagi tantangan yang lebih besar yang kita hadapi. Tapi setiap tantangan itu membukan buat kita jadi tenggelam atau jatuh. Tetapi tantangan itu justru adalah satu batu pijakan untuk kita naik lebih tinggi. Tantangan itu adalah stepping stone untuk kita naik lebih tinggi. Kalau hidup kita itu flat-flat aja, kayak detak jantung. Kalau detak jantungnya bunyi duk 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 duk, itu berarti hidup. Tapi kalau bunyinya gini, itu berarti udah gitu ya. Udah selesai. Jadi hidup itu harus ada ritmenya. Lah itulah tantangan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana mengatasinya. Nah, itu. Kita yang akan belajar adalah bagaimana mengatasi tantangan ini atau rintangan. Yang pertama, kita mau belajar dari kisahnya Yosua, tapi dimulai dari kisah yang Tuhan janjikan mengenai tanah perjanjian kepada Musa. Di Keluaran 3 ayat 17 dikatakan gini. Jadi aku berfirman, Tuhan berkata, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ini Tuhan ngomong sama bangsa Israel, kamu akan dapat berkat besar. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Siapa yang senang nubuatan? Kita semua senang ya. Apalagi kalau nubuatnya bagus. Kamu akan dilimpahi dengan berkat yang melimpah. Tanah yang penuh susu dan madu. Tanah yang bagus. Hong sui-nya bagus. Senang gak dengar gitu? Senang. Semua orang senang. Gak ada yang gak senang. Semua orang dengan senang menerima janji Tuhan.
pada waktu Musa dapatkan itu bangsa Israel juga senang. Nah kemudian dikirimlah 12 orang pengintai untuk mengintai negeri itu. Pada waktu mereka mengintai, apa yang terjadi? 12 orang ini, 10 orang gagal fokus. Gagal fokusnya kenapa? Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, betul. Dilihatnya, wah susu dan madu, buah-buahannya gede-gede. Kalau kita lihat ilustrasinya ada yang pikul anggur itu sampai 2 orang satu tandan itu. Berarti kan luar biasa suburnya. Seneng, cuma 2 orang yang tidak gagal fokus. Semua orang, ya betul, Kaleb dan Joshua. 2 orang ini yang punya pandangan yang berbeda. 2 orang ini yang tidak keder dengan tantangan yang ada dilihat. Betul nggak? 10 orang bilang, iya si susu dan madu di sana berkatnya luar biasa, tanahnya subur luar biasa, hong shui-nya bagus. Tapi, nah gitu. Tetapi, nah kalau kita udah mulai ngomong tetapi, yang bagus itu semuanya udah sirna. Raksasa semua isinya, bentengnya luar biasa. Nggak bisa kita. Gagal fokus. 2 orang ini aja, Joshua. Tapi saya nggak akan bicarakan yang gagal fokus itu. 10 orang itu saya nggak mau bicara mengenai itu. Tapi yang 2 orang ini. Yang fokusnya tetap kepada apa yang Tuhan janji. Bener nggak? Banyak orang yang udah gagal fokus dari awal. Waduh itu mah udahlah. Madesu. Gak ada harapan. Ya udah gagal fokus kan. Belum perang aja udah kalah kan begitu istilahnya. Ini yang 2 orang yang siap perang. Nah inilah bagian-bagian orang-orang yang seperti kita yang udah tahu janjinya Tuhan. Dan kita mau ambil janji Tuhan itu. Meraih janjinya Tuhan itu. Kalau yang ketinggalan biarlah dia ketinggalan. Nah masuk ke Joshua. Joshua dan Kaleb waktu dia mengintai, dia melihat. Dan kemudian dilihat, oh iya, oke. Janji Tuhan, pasti bisa kita. Masalahnya, kita melihat belum datang atau belum menjalani suatu proses atau rintangan, biasanya kita yakin kan. Masih ada keyakinan di hati. Tetapi pada waktu kita mulai melangkah, nah ini lain persoalan. Waktu kita mulai bertindak, yang dilihatnya adalah masalah yang harus dihadapi. Waktu belum melangkah, kita cuma melihat dari jauh, oh iya bisa, pasti bisa. Ada keyakinan, tetapi pada waktu dia melangkah, ada mulai tantangan itu datang. Tantangan yang pertama adalah Sungai Yordan yang di sebelah sini. Itu harus dilewati. Itu masalah awal aja. Tuhan udah ngomong sama Yosua, kamu harus bawa bangsa ini. Kamu pikul, imam-imam memikul tabut perjanjian itu. Waktu zamannya Musa, Tuhan membuka Laut Merah. Tapi zaman Joshua dia membuka Sungai Yordan. Disuruhnya imam itu turun di sungai, dia pikul dan dia mulai lewati. Nah, masalah yang lebih besar setelah dia bisa lewati masalah ini, singkat cerita, yang dihadapi yang besar, masalah besar adalah tembok Yeriko. Dia lihat tembok ini bukan main-main, ini tembok yang kokoh dan besar. Ini enggak gampang. Seringkali kita masuk ke dalam satu permasalahan. Begitu kita melihat permasalahan yang sebenarnya kalau kita waktu, ya satu contoh aja. Waktu kita belum kredit mobil yang mahal sekali. Ini contoh aja. Kredit mobil yang mahal sekali. Oh kayaknya bisa gitu. Bisa kan? Bisa, oke, ya bisa. Tetapi pada waktu setelah kredit itu mulai terjadi dan angkanya mulai masuk di account kita, tagihannya, baru kita mikir, loh kok gede banget ya.
Seringkali kita tuh gak menyadari kalau kita cuma melulu lihat awal. Tapi pada waktu kita udah mulai melangkah, udah mulai masuk, kita melihat yang sesungguhnya ternyata itu tantangannya besar. Kita mungkin gak menyadari bahwa setiap tantangan itu kalau dari jauh ya kelihatannya kecil. Tapi begitu udah didatangin ternyata gede banget. Karena kita udah dekat. Sama dengan Goliat, Daud dan Goliat. Kalau dari jauh Goliat kecil apa gede? Kecil. Lihat menara Eiffel juga kalau dari jauh kecil. Tapi kalau udah dekatnya gede banget kan gitu. Jadi semuanya itu kita akan bisa melihat lebih jelas tantangannya kalau kita udah dekat sama masalahnya. Poin yang pertama yang harus kita belajar, bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan itu, yaitu adalah fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada problemnya. Focus on God, not your problems. Kalau kita melihat masalah itu selalu besar. Nggak ada yang masalahnya kecil. Anak kecil waktu belajar jalan, kira-kira sama orang tuanya disuruh berdiri, anaknya bilang, oh gampang berdiri. Kalau dia masih umur 1 tahun yang belum pernah berdiri, nggak gampang kan? Semua juga perlu belajar. Kita perlu belajar. Karena semuanya itu enggak gampang. Semua tantangan kalau dari awal itu semuanya susah. Enggak gampang. Tetapi hendaklah kita fokus kepada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan segala keperluan yang kita bisa lakukan. Saya baru-baru ini belajar mengenai anatomi tubuh. Karena saya sekali lagi sekolah sekarang. Anatomi tubuh. Bapak Ibu tahu kalau kita ini bisa mati oleh mikroba yang sangat-sangat simple atau yang sangat-sangat sederhana bentuknya, yang bahkan kita nggak bisa lihat. Kita bisa mati bahkan dengan mikroba yang ada di tubuh kita sendiri. Kalau Tuhan tidak siapkan antibodi yang prosesnya luar biasa, jelimet, rumit dan details. Belajar itu ternyata wow, kita semua terkagum-kagum bahwa Tuhan sudah menciptakan segala macam organ tubuh kita untuk melawan itu semua. Dulu kita nggak tahu, oh amandel, oh nggak ada gunanya, dioperasi aja dibuang. Ternyata amandel dan juga usus buntu biasanya kan. Usus buntu ada gunanya nggak? Orang dulu bilang nggak ada gunanya. Itu cuman ada nonjol dikit aja dibuang aja nggak apa-apa. Ternyata itu antibakteri. Itu adalah fungsinya apa? Untuk melawan bakteri yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita. Ada gunanya. Tuhan gak pernah iseng bikin sesuatu yang gak ada gunanya. Semua Tuhan sudah perlengkapi. Luar biasa Tuhan itu. Makanya saya bilang di dalam kelas ini kan banyak dari denominasi. Ada juga dari gereja lain. Bahkan juga ada juga dari yang tidak beragama, ateis. Kemudian diskusi gitu. Saya bilang gini sama teman saya bilang, saya gak mungkin jadi ateis. Kenapa? Saya bilang, coba kita lihat dari tubuh kita sendiri aja, dari semua ciptaan Tuhan ini tidak mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang begitu teratur, yang begitu organize semua tubuh kita ini berfungsi luar biasa. Itu kalau nggak yang menciptakan nggak mungkin. Dari mana ini bisa terjadi? Kalau nggak ada yang ngatur, semuanya teratur. Tuhan itu menciptakan semuanya teratur. Bahkan kalau kita gagal jantung, paru-paru kita itu nggak berfungsi loh. Langsung automatically nggak berfungsi. Kalau paru-paru kita nggak berfungsi, jantung kita langsung nggak berfungsi. Itu saling berhubungan semuanya. Makanya saya bilang Tuhan itu sudah memperlengkapi semuanya buat kita. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama problem. Karena problem boleh datang. Selama kita tahu Tuhan sudah memperlengkapi kita, problem no matter what. Enggak masalah. Anak kecil belum bisa jalan, bisa jalan.
Kenapa? Tuhan sudah memperlengkapi semua organ tubuhnya untuk menopang dia untuk bisa jalan, bahkan lari. Udah gede dia bisa lari. Bahkan ada orang yang cacat, ya seperti Nick Vujicic ini. Dia gak punya kaki, gak punya tangan. Jangankan untuk jalan, untuk tegakkan diri aja susahnya minta ampun. Tapi bisa gak? Bisa loh. Dia tuh bisa tegakkan diri walaupun belajarnya ribuan kali jatuhnya. Nggak bisa tegak-tegak badannya. Bahkan dia bisa punya anak, anaknya normal, istrinya cantik. Itu luar biasa. Kenapa? Fokus bukan pada problemnya. Dia pernah mau bunuh diri tetapi nggak jadi. Karena apa? Ketemu Tuhan. Dia mengerti purpose-nya. Tuhan perlengkapi kita, fokus sama Tuhan. Dikatakan gini, perkatakanlah kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dia ngomong ini sama Yosua. Yosua itu kenapa Tuhan ngomong, bahkan Tuhan ngomong tuh sampai 4 kali kepada Yosua, jangan kecut tawar hati sebab Allahmu menyertai engkau. Dibilang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kenapa sampai Tuhan tuh ngomong, bukankah Yosua dan Kaleb yang ngomong bahwa dia melihat apa yang Tuhan lihat? Kenapa Tuhan masih ngomong juga 4 kali kuatkan dan teguhkan hatimu? Kenapa? Karena Tuhan tahu Yosua juga bisa ragu. Kita orang-orang yang sudah tahu janjinya Tuhan, kita bisa ragu nggak dengan janji Tuhan? Bisa. Di dalam perjalanan hidup kita, begitu dapat tantangan yang kayaknya besar buat kita, itu tantangannya, aduh, kayaknya udah nggak kuat untuk nanggungnya, kita bisa ragu. Bener gak sih Tuhan tolong? Bener gak sih Tuhan bisa membuat saya mengatasi masalah ini? Keraguan ini. Oleh sebab itu Tuhan katakan, perhatikan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini atau pengajaran ini. Jangan lupa. Tetapi renungkanlah, bukan hanya diperkatakan, bukan hanya dibaca, diomongin, tetapi direnungkan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya ingin tanya gini. Siapa yang membelah Laut Merah? Siapa? Ini udah tahu, ini berarti belajar. Sering kali kita jawab siapa? Musa. Benarkah Musa yang belah Laut Merah? Coba kita lihat ya. Ini ceritanya Musa belah Laut Merah. Firman-Nya katakan gini. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, benar kan? Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Jadi bukan Musa, karena Musa gak punya kemampuan. Musa disuruh Tuhan untuk apa? Rentangkan tanganmu. Raise your hand. Dan selebihnya Tuhan yang melakukan itu. Membelah laut itu bukan Musa. Makanya baca dan renungkan. Seringkali kita tuh gak renungkan. Kita melihat, kemudian kita ambil asumsinya. Waktu Musa rentangkan tangan, seolah-olah dia yang melakukannya. Padahal dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Yang melakukan adalah Tuhan. Mengerti ya? Maksud saya seringkali kita itu baca tapi kita tanpa merenungkan. Kita ambil asumsinya bahwa dia yang melakukan, padahal bukan. Segala apa yang kita lakukan
hari-hari ini kalau mujizat terjadi bukan kita. Pernah doain orang sakit sembuh? Pernah? Saya pernah. Tapi bisa nggak kita bilang, oh saya kemarin doain ini loh, sembuh dia. Apakah karena kita? Bukan. Betul kita yang berdoa, tapi yang menyembuhkan bukan kita. Satu kali saya pernah ada satu pembantu saya di rumah waktu itu. Dia masih sholat 5 waktu. Dia sakit, dia mau pulang. Kemudian waktu itu saya bilang, Mbok mau gak didoakan? Terus dia bilang, oh kalau sembuh mau saya katanya. Oke, ya Mbok kita doa. Terus saya doakan, besoknya sembuh. Kemudian dia, wah Pak gak pernah saya lihat kayak gini katanya. Di kampung gak ada yang kayak gini. Iya, terima kasih ya Pak. Saya bilang gini, Mbok yang nyembuhkan bukan saya. Saya cuma berdoa, yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Karena saya berdoa atas nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan dia, saya mah cuma bagian doanya doang. Inilah yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, semua hamba Tuhan. Yang melakukan semuanya Tuhan, bukan kita. Oleh sebab itu, kita harus ingat bahwa apapun yang kita dapat, kita nggak berhak untuk menepuk dada dan berkata, ini karena aku. Fokus pada Tuhan. Baca firman dengan benar supaya kita mengerti bahwa semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Poin yang kedua adalah listen to God. Dengarkan Tuhan. Firman-Nya berkata demikian. Saya bacain bahasa Indonesianya aja ya. Yosua 6 ayat 2 dan 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yang ini semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Berapa kali mengelilingi tembok Yeriko? Berapa hari? 6 hari. Nah kemudian Yosua 6 ayat 4 dan 5. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak Ibu, waktu Tuhan suruh ini ke Yosua, Yosua itu melakukan persis yang disuruhkan oleh Tuhan. Kenapa tembok Yeriko bisa runtuh? Karena sorak-sorainya nyaring. Karena shofar itu bunyinya sehingga temboknya runtuh. Betul, saya lebih setuju karena taat. Coba kalau bangsa Israel ini waktu yang pertama dia ikutin, kelilingin. Enggak sorak-sorai. Kedua, ketiga, keempat. Udah mulai dicemooh sama cerdas. Ngapain itu? Keliling-keliling aja. Jalan-jalan. Hei ngapain? Lama-lama mungkin dia juga kesal. Bangsa Israel kan tahu sendiri. Di bawah padang gurun aja. Ngomel gak? Ngomel 40 hari. Ini suruh keliling. Tembok enggak ngapa-ngapain. Suruh keliling. Coba pada waktu ke-6 udah gak tahan. Inilah yang penting. Tuhan nyuruhnya 6 kali jalan aja. Hari yang ke-7 kelilingin 7 kali. Baru setelah shofarnya ditiup oleh imam kamu bersorak. Detailnya seperti itu. Tembok ini gak akan runtuh kalau kurang sekali. Pernah dengar cerita Naaman?
Suruh celup berapa kali? 7 kali. Kalau cuma 6 kali bisa 6,5 kali. Nggak jadi dah gitu. Udah 7 tapi nggak jadi dah gitu. Sembuh nggak? Nggak sembuh. Kalau udah 7 ya 7. Suruh jangan bersorak, keep quiet. Jangan ngomel, jangan ngomong. Kenapa Tuhan suruh yang ke-7 baru teriak? Karena kan tahu bangsa Israel kan. Gak tahan kalau gak ngomong. Ngoceh itu waduh kayaknya gak puas gitu. Suruh tutup mulut 6 hari. Wah itu tantangan besar itu. Kayak kita gitu. Kalau gak ngomel tuh kayaknya gak puas. Bangsa Israel juga gitu. Kalau gak ngomel gak puas. Tuhan suruh puasa ngomong kamu. 6 kali bisa gak? Kalau kamu mau dapatkan janji Tuhan, kamu harus ikuti apa yang Tuhan bilang. Listen to God, dengerin. Makanya jangan salah denger. Kira kita tuh oh iya ini kirain gitu. Saya kira enggak, denger dengan benar. Soalnya kalau kurang itu enggak terjadi. Karena prosesnya enggak lengkap. Oleh sebab itu tembok ini terjadi runtuh tanpa ada sebabnya. Bukan karena softwarenya diupnya nyaring gitu sampai rubuh temboknya. Enggak, karena Tuhan yang melakukan ini. Begitu orang itu taat, listen to God, ini penting banget. Makanya dia bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Hancur temboknya, Tuhan udah kasih tahu langsung kamu masuk ke dalam, ke depan. Karena temboknya itu ternyata bukan hanya 1 lapis, 2 lapis ternyata. Masuk ke dalam dan runtuh dua-duanya. Kalau kita ngomong karena keras ya kan harusnya depannya doang dong. Dalamnya kok bisa runtuh juga. Karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena suaranya teriakan orang Israel karena kerasnya itu ya. Nah kemudian setelah ini kan berhasil toh. Sukses besar. Tembok aja runtuh. Kemudian dia mau serang sekarang Ai. Kota kecil. Daerah kecil. Disuruhlah dia mengintai. Ada beberapa orang disuruh mengintai. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai. Pergi ke sana, lihat. Yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel. Dan berkata kepada mereka demikian. Pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Dan kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata. Ini mah kota kecil. Nggak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira 2.000 atau 3.000 aja dah. Orang yang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit aja. Ini yang kota gede kayak gini aja kita gempur habis. Yang itu mah nggak usah semua. Ngapain susah-susah. Sedikit orang aja 3.000 orang cukup. Pergi. Tahu apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang ngintai itu tahu juga prinsip ini. You can if you think you can. Bener gak? Kan yang diajarin gitu kan. You can if you think you can. Dia pikir bisa ya kok aja bisa. Masa gak bisa ini Ai yang kecil ini. Bisa. Nah kemudian Yosua 7 ayat 4 berkata. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Mereka kalah, kabur. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Sombong. Dan kemudian kenapa bisa seperti itu? Enggak tanya Tuhan. Iya kan? Dia kan berdasarkan pengalaman kita juga gitu kan. Kalau kita udah punya pengalaman gol nih, wah ini Kang Tau besar udah gol nih, wah pengalaman saya udah cukup ini. Kang Tau kecil ini Kang Tau kecil, bisa. Enggak tanya Tuhan, jeblok. Why? Bukan karena dia kurang hebatnya berperang, bukan karena kurang ngintainya, bukan karena apa-apa, karena enggak tanya Tuhan. Tuhan boleh enggak saya serang? Ternyata Tuhan bilangnya apa? Orang Israel telah berbuat dosa.
Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang yang dikhususkan. Harusnya dari situ yang waktu mereka perang itu barang gak boleh ada yang diambil. Ditumpah semua, dikuduskan bagi Tuhan. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Musuhnya sebetulnya dikhususkan juga untuk ditumpas, tapi mereka kalah karena apa? Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Kalau kita nggak tanya Tuhan, kita nggak tahu walaupun Yosua. Ternyata ada akan orang Israel yang nyuri ngambil yang tidak boleh itu dia ambil. Disimpan di barang-barangnya disembunyikan. Dan salahnya Yosua tidak tanya Tuhan boleh nggak diserang Ai. Dia langsung dengan pengalaman dia serang. Ternyata kalah. Inilah penyebabnya. Karena nggak tanya Tuhan. Tuhan kasih tahu ada yang curi dari bangsa Israel. Cari kalau barang yang najis itu tidak dikeluarkan, Tuhan nggak ikut. Perangmu sendiri, silakan. Coba kamu dengan pengalamanmu sendiri. Ternyata nggak bisa. Ternyata tanpa Tuhan dia tidak bisa mengalahkan walaupun bangsanya kecil. Yang dianggap remeh oleh pengintai-pengintai itu. Aduh ini mah kecil. Jangan terlalu banyak kirim, ternyata kalah. Karena gak dengar, gak tanya Tuhan. Kita penting untuk tanya Tuhan. Dan yang terakhir, yang satu lagi adalah rely on God. Setelah kita tanya Tuhan, kita listen to God. We rely on God, kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Di Yosua 10 ayat 41 dan 42 dikatakan gini. Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza. Juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan oleh Yosua sekaligus dalam satu operasi militer ini. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Enggak heran kalau bangsa Israel itu nggak bisa menang lawan yang kecil. Ternyata yang perang-perang gede itu walaupun yang gede dan kecil ternyata Tuhan yang berperang untuk bangsa Israel. Makanya kita nggak boleh pede lebih GR dan PD gitu ya. GR gede rasa kayaknya kita yang melakukan, PD itu over confident bukan persekutuan doa loh ya. PD itu percaya diri. Terlalu percaya diri itu overconfidence. Makanya judul di bulan ini adalah Godfidence. Godfidence itu kita ini confidence karena ada Tuhan. Jangan sok pede gitu. Karena kita enggak. Segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita bisa. Itu kalau Tuhan gak kasih, kita gak bisa. Makanya Tuhan bilang, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kamu gak bisa berbuah, kamu gak bisa melakukan segala sesuatu. Banyak orang yang berpikir bahwa ternyata saya bisa. Kalau saya berpikir bisa, saya bisa. I can if I think I can. Itu sebagian betul. Iya kalau ada Tuhan. Kalau gak ada Tuhan, gak bisa. Walaupun we can think we can. But without God, we cannot. Percayalah, jadi nggak ada yang bisa melakukan untuk diri kita sendiri tanpa Tuhan. Makanya orang-orang ateis mereka berusaha untuk meyakinkan orang lain bahwa nggak ada Tuhan. Kenapa kalau ada Tuhan begini dan begitu? Kalau kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan kita, tubuh kita sendiri. Banyak orang sakit itu kekurangan satu hal dalam tubuhnya, itu jadi orang yang sakit. Itu hanya satu hal yang simple. Lidah nih, saya pernah dengar ada satu orang yang lidah ini kan makan itu kita rasa enak kan. Nanti kita makan ada makanan enak nih. Semua orang boleh menikmati. Agak mengganggu juga aromanya. Lidah ini
Cuma ngecap toh. Panjangnya cuma nggak sampai sejengkal kan. Cuma ya seginilah ya. Tapi itu pegang peranan yang sangat penting buat kita. Satu kali ada orang yang bersaksi ngomong, ceritalah sama saya gitu. Dia bilang, saya pernah waktu dulu sakit, nggak bisa ngecap. Makan makanan tuh nggak ada rasanya. Dia bilang, ada satu titik dia rasanya pengen mati. Bayangin cuma nggak bisa ngecap makanan, orang bisa pengen mati. Kan nikmatnya hilang. Pernah sakit, pernah COVID ya, pernah ya, semua orang pernah ya. belum pernah. Saya kasih tahu ya, waktu dulu saya pernah COVID. Yang sekarang sih udah nggak seperti itu. Dulu waktu awal-awal itu COVID berlangsung, lidah kita nggak ada rasanya loh. Aroma tuh nggak bisa cium gitu, nggak bisa cium. Itu kita cuma sebentar kemudian sembuh, mungkin nggak terasa. Tapi kalau udah lama, kita rasanya bener-bener nggak ada rasanya loh, bener-bener tersiksa. Kita nggak bisa rasa, nggak bisa cium, gitu kayak nggak tahu ya. Kalau dilahirkan dari semenjak lahir udah seperti itu mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah besar dan kemudian kita tahu nikmatnya mencium itu bagaimana atau nikmatnya mencicipi itu bagaimana, kita kehilangan itu, kita bisa senio gitu. Istilahnya tuh orang Cina bilang senio gitu, kayak nggak tahu ya apa istilahnya bahasa Indonesianya itu ya. Jadi kayak sesuatu yang galau. Nah itu tepatnya galau. Kita bisa jadi galau gitu. Kalau kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa cium. Ini kalau kita lihat betul-betul Tuhan menciptakan kita perlu bersyukur dengan nikmat yang Tuhan sudah beri. Apapun yang kita lakukan, kita bisa nafas dengan enak. Itu satu kenikmatan yang luar biasa. Ada orang yang sakit nggak bisa nafas loh. Kita bisa telan, ternyata itu pun ada mekanismenya. Saya baru tahu setelah belajar, ada orang yang disability-nya adalah nggak bisa telan. Sinkronisasi antara laring dengan faring, ada ya istilah, jangan ngomong yang terlalu ini ya. Ada pembagi antara kita masuk tenggorokan atau kerongkongan, itu nggak berfungsi dengan baik. Makanya nelannya susah. Itu ternyata ada orang yang sakit seperti itu loh. Yang kerja di rumah sakit mungkin Bu Ira tahu ya. Saya nggak tahu. Saya tahu, oh ternyata ada orang yang sakit gitu. Nggak bisa nelen. Makanya makanannya harus liquidnya juga nggak boleh terlalu cair. Jadi ada, iya liquidnya harus sedikit kental, sedikit cair gitu. Jadi harus pas. Nggak boleh terlalu cair juga karena bisa tersedak dan dia bisa mati. Gara-gara makan, orang mati karena makan. Terjadi gitu. Satu hal yang saya kagumi adalah ini luar biasa Tuhan itu. Kita nggak pernah pikir, saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah pikir itu. Tapi begitu belajar saya berpikir iya ya. Satu hal aja miss, hidup kita kacau loh. Oleh sebab itu kita harus benar-benar kita harus fokus sama Tuhan. Supaya kita ini benar bisa melihat semua permasalahan tantangan yang dalam hidup. Kedua, kita harus dengeran sama Tuhan. Dengar Tuhan tuh ngomong apa. Lakukan sesuai dengan apa yang kita dengar Tuhan suruh. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Semua masalah yang kita hadapi pasti akan bisa diatasi. Bukan if we think we can, tapi ini yang benar kalau menurut saya. I can do all things through Christ who give me strength. Jadi kita bisa, tetapi karena Tuhan yang kasih kita kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu mari kita muliakan Tuhan dengan kehidupan kita. Tanda kita setuju dengan firman ini, yaitu I can do all things. Kita bisa, tantangan kita nggak gentar. Kenapa? Karena backupnya Tuhan. Oleh sebab itu jangan biarkan Tuhan tinggalkan kita. Tapi seringkali bukan Tuhan yang tinggalkan kita.
Kita yang tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu menunggu kita untuk kembali. Amin.